Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoni Irma Yunita dari Prodi Syariah Hukum Keluarga Islam, STAI Darun Najah Jakarta. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang landasan hukum keluarga berencana dalam perspektif Islam. Landasan hukum keluarga berencana dalam perspektif Islam. Pengertian keluarga di sini adalah suatu kesatuan sosial terkecil di dalam masyarakat yang diikat oleh jalinan perkawinan yang sah yang lazim disebut dengan keluarga inti atau nuclear family. Keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Muhammad Sultan mendefinisikan KB sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara. Istilah keluarga berencana ada yang mengartikan sebagai suatu ikhtiar untuk usaha yang disengaja untuk mengatur kehamilan dan keluarga dengan tidak melawan hukum agama, undang-undang negara, dan moral Pancasila untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya. Dengan kata lain, keluarga berencana merupakan suatu ikhtiar atau upaya manusia untuk mengatur jumlah anggota keluarga disesuaikan dengan minat orang tua, segi-segi sosial, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan hidup, dan kepadatan penduduk di mana mereka tinggal. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga berencana adalah istilah resmi yang digunakan di Indonesia terhadap usaha untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan keluarga dengan memperketat program tersebut yang potensial dan bahagia. Adapun yang dimaksud dengan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Dasar hukum keluarga berencana atau family planning ada dua, yaitu dasar yuridis formal, dasar pelaksanaan KB yang bersumber dari perundang-undangan yang berlaku seperti dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga berencana, Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1996 tentang pembangunan keluarga. Itu adalah dasar hukum KB yang pertama. Dasar hukum KB yang kedua adalah dasar agama. Dasar hukum KB yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat yang berkaitan dengan KB. Di antaranya Quran Surat An-Nisa ayat 9. Di dalamnya yang berarti, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dan yang kedua itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari ayat-ayat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa petunjuk yang perlu dilandaskan dalam keluarga berencana atau dalam KB ini yaitu menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, memperhitungkan biaya hidup berumah tangga. Pandangan ulama tentang KB, tentang keluarga berencana atau family planning. Dalam memahami makna KB, banyak ulama yang sepakat akan persetujuannya.
dalam arti membolehkan, dan terdapat juga ulama yang melarang. Nama ulama yang memperbolehkan yaitu Yusuf Qaradawi, Imam Al-Ghazali, Syekh Al-Hariri, dan Syekh Salhut. Dan imam atau ulama yang melarang yaitu ada Madkhur dan Abu Ala Al-Maududi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2000 menyatakan bahwa 1. Pada dasarnya, agama Islam itu memperbolehkan manusia melakukan pengaturan kelahiran anak dan tujuan yang positif seperti untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, serta dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak menimbulkan bahaya. Yang kedua, pemandulan dengan melakukan vasektomi, pemotongan atau penutupan saluran air mani laki-laki, atau tubektomi, pemotongan atau penutupan saluran telur pada wanita, dengan tujuan untuk membatasi kelahiran anak adalah perbuatan haram. Dan yang ketiga, tubektomi dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dari dokter yang proporsional yang bersifat amanah, bahwa apabila yang bersangkutan hamil atau melahirkan akan membahayakan jiwanya dan anaknya. Tujuan keluarga berencana. Yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya. Yang kedua, meningkatkan martabat kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran, sehingga pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan negara untuk meningkatkan produksi. Yang ketiga, melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang sering kita sebut dengan NKKBS sebagai pola hidup keluarga dalam rangka usaha mendukung keberhasilan program pembangunan manusia seutuhnya yang sekaligus mendukung program pengadilan laju pertambahan penduduk Indonesia. Beberapa alasan yang mendorong keluarga berencana. Yang pertama, khawatir terhadap kehidupan atau kesehatan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak, yakni setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya. Yang kedua, khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersulit beribadah, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengajarkan yang terlarang. Yang ketiga, keharusan melakukan azal yang biasa terkenal dalam syara ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang masih menyusui jika hamil dan melahirkan. Berapa dampak program keluarga berencana atau KB? Yang pertama, penurunan angka kepadatan penduduk, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, dan alat-alat kontrasepsi dalam pelaksanaan keluarga berencana atau disebut family planning. Hukum KB dalam pandangan Islam. Imam Al-Ghazali merumuskan bahwa ada 5 hak dasar yang melekat dalam diri manusia yang disebut Al-Kulliyah Al-Khamasah. 5 hak dasar yang meliputi hak atas kesanggupan hidup, hak atas kepemilikan harta benda, hak atas kebebasan berpikir, hak atas keberlanjutan anak keturunan, serta hak atas kebebasan beragama. 5 hak ini merupakan penjabaran dari cita kemaslahatan atau maslahah. Jika 5 hak ini berakomodasi dengan baik dan layak, maka berarti kemaslahatan masyarakat telah terpenuhi. Tapi jika sebaliknya, jika belum, apalagi tidak ada sama sekali, berarti belum ada kemaslahatan dalam kehidupan publik. Jadi kesimpulannya adalah KB berasal dari kata keluarga dan berencana. Apabila kata ini dipisah, maka keluarga mempunyai arti tersendiri. Demikian juga dengan kata berencana. Yang dimaksud keluarga di sini ialah unit terkecil di dalam masyarakat yang anggota-anggotanya adalah ayah dan ibu atau ayah, ibu, dan anak. Dasar hukum KB atau family planning ada 2 macam, yaitu hukum yuridis dan hukum religius atau agama. Adapun hukum KB dalam pandangan Islam yaitu pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk ber-KB atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan al-azl sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat. Pandangan ulama tentang KB sendiri,
memberikan jawaban yang berbeda. Beberapa ulama tidak membolehkan dengan alasan yang kuat berdasarkan dalil Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 31. Sebagian ulama membolehkan jika memang dalam keadaan yang membahayakan nyawa seseorang. Hendaknya slogan keluarga berencana ini bisa tetap kita jalankan guna menjaga keutuhan dalam keluarga. Itu yang bisa saya sampaikan tentang landasan hukum keluarga berencana dalam perspektif Islam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.